Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Susilawati, NIM saya 201130100. Saya dari kelas HSC semester 2. Saya di sini akan membuat tutorial terkait norma kesopanan yang ada di Banten. Sebelum saya membuat tutorial tentang norma kesopanan yang ada di Banten, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia sehari-hari. Norma kesopanan terbentuk atas kesepakatan bersama dalam perbuatan atau peristiwa. Dalam masyarakat, norma ini berbeda-beda tergantung perilaku masyarakat yang bersangkutan. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Sementara itu, laman Rumah Belajar menjelaskan, norma kesopanan sumber asalnya dari pergaulan dan sanksinya dicemoohkan. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi atau bergaul dalam masyarakat. Hubungan interaksi antara manusia menimbulkan aturan-aturan yang pantas dan perilaku yang tidak seharusnya. Perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang sebaiknya dihindari. Hal ini yang menjadi awal mula munculnya norma kesopanan. Norma kesopanan mencangkup beberapa hal, yaitu cara berpakaian, cara berperilaku kepada sesama, cara bertamu ke tempat orang lain, dan lainnya. Apabila seseorang melanggar norma kesopanan, maka akan mendapatkan sanksi sosial antara lain berupa cemooh dan pengucilan atau dijauhkan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi norma kesopanan. Pertama, norma kesopanan berfungsi sebagai aturan, pedoman, serta tata cara dalam berperilaku dalam kelompok masyarakat. Kedua, norma ini dijadikan pedoman dalam menentukan sanksi untuk pihak yang melanggarnya. Ketiga, menjaga hubungan saling menghormati, menghargai, dan respect terhadap sesama. Dan yang keempat, norma ini juga dapat mengontrol tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat norma kesopanan. Adanya norma kesopanan tentunya memberikan manfaat tersendiri. Orang menjadi lebih bisa menghargai satu sama lain, sehingga terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram. Adapun manfaat norma kesopanan untuk diri sendiri. Jika kita menerapkan atau mematuhi norma kesopanan, maka orang tersebut akan dipandang sebagai orang yang sopan dan layak untuk dihargai pula. Selanjutnya, dengan bersikap sopan dan santun, seseorang terhindar dari bahaya, mulai dari gangguan orang, dan tidak adanya musuh di kalangan masyarakat. Memiliki banyak teman dalam suatu kelompok, dan lebih dihargai orang pula. Selanjutnya, manfaat norma kesopanan untuk orang lain. Yaitu, ketika seseorang bersikap baik dalam suatu kelompok, maka orang tersebut akan menjadi contoh bagi orang lain. Dekat dengan orang yang memiliki sikap dan berperilaku yang baik akan membuat orang lain nyaman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang Provinsi Banten itu sendiri. Provinsi Banten adalah sebuah provinsi wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Daerah ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Berikut norma kesopanan yang ada di daerah Banten. Yang pertama, adanya saling menghargai satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia pasti membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Saat berinteraksi tersebut, perlunya menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Dengan saling menghargai, menjadikan kehidupan bermasyarakat minim konflik atau perpecahan. Kedua yaitu, mencium tangan orang tua ketika berangkat ke sekolah.
Pada dasarnya, perbuatan mencium tangan orang yang lebih tua atau orang tua dianggap perbuatan baik yang sederhana, tetapi kadang terabaikan, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya bukanlah sesuatu sulit dilakukan sebenarnya. Sesuatu hal kecil namun memiliki dampak yang begitu besar bagi lingkungan. Mari kita biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga keaslian dan keindahan lingkungan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat yaitu mengucapkan permisi atau punten. Ucapan permisi ini biasa kita ucapkan ketika sedang berjalan kaki dan melewati orang yang ada di sekitar kita. Karena sikap tersebut adalah sikap sopan santun yang sudah membudaya di suatu daerah atau wilayah Banten tersendiri. Yang keempat yaitu berpakaian sopan dan santun. Alasannya, karena agar terlihat lebih selaras dan enak dipandang oleh orang. Yang kelima adalah mengucapkan salam ketika bertamu. Mungkin pemilik rumah tidak dapat mendengar suara ketuk pintu. Kita harus mengucap salam sebagai tanda bahwa kita sedang bertamu. Dengan mengucap salam, tuan rumah pun mungkin bisa mengenali kita dari suara, sehingga tidak khawatir bahwa kita adalah orang asing. Oke teman-teman, itu adalah tutorial terkait norma kesopanan yang ada di daerah Banten tersendiri. Dan jangan lupa kepada kalian untuk selalu like, komen, dan subscribe.